Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. 排名最高的获得打劫王玉罗刹。消息，准胜。 Kemudian si pemimpin acara kompetisi mengumumkan bahwa setiap orang hanya perlu mengeluarkan 20 poin kontribusi untuk ditukar dengan token partisipasi. Semua orang pun menukar poin kontribusi mereka masing-masing. Akan tetapi Kinan tiba-tiba mendatangi si pemimpin acara kompetisi dan berkata, "Tuan Kota, saya tidak memiliki poin kontribusi. Bisakah Anda meminjamkan 100 poin kontribusi kepadaku?" Tentu saja si pemimpin acara itu tidak meminjamkan kepada Kinan dan malah dirinya menghina Kinan. Orang kampung macam apa yang bahkan tidak memiliki poin kontribusi. Namun ketika Kinan mengeluarkan token penguasa tanah suci Qinglong, orang itu pun terkejut dan langsung saja meminjamkan poin kontribusi kepada Kinan. 接受你有请了，现在报名换成了女人，都是圣主的弟子。徐夏加入了比赛，他比。 不愧是城主，这都反抗不了。段世界。 Singkat cerita, kompetisi pertama pun segera dilaksanakan, yang mana semua peserta akan disatukan di dalam sebuah tempat, dan lalu siapapun yang berhasil mengalahkan peserta lainnya dan berdiri paling akhir, dia akan mendapatkan semua poin kontribusi beserta lainnya. Namun di sini, sang pemandu acara langsung merilis sebuah formasi, yang mana formasi ini dapat menekan tingkat kultivasi para peserta. Namun melihat formasi itu, Kinan mencibir. Hanya formasi kecil ini ingin menekanku, konyol. Segera kemudian kompetisi pun dimulai. Namun sebelum kompetisi dimulai, Mimin harus memperkenalkan nama samaran yang Kinan gunakan saat ini, yaitu Duan King. 我才刚才又有一位，区区这种禁止啊！你哪位啊？起开！ Di kompetisi babak pertama ini, Kinan benar-benar sangatlah unggul. Kinan dapat dengan mudah membantai para peserta lainnya. Dan pada akhirnya Kinan menjadi yang pertama di kompetisi babak pertama ini. Membuat Kinan sangat senang karena dirinya mendapatkan lebih dari 20.000 poin kontribusi di kompetisi babak pertama ini. Sementara si pemimpin acara nampak dia sangat kesal karena Kinan tidak bisa dibatasi oleh formasinya. Namun si pemimpin acara nampak dia tidak bisa apa-apa sebelum akhirnya dirinya pun melanjutkan dan membuka kompetisi babak kedua. 这才刚开始，段星就横走，可恶啊！咱到底打算怎么办啊？三体劲风，开！别让他跑了！你们上！ Di sini, di kompetisi babak kedua, nampak semua peserta pun menyerang Duan King secara bersama-sama karena mereka takut dikalahkan lagi oleh Duan King. Akan tetapi Duan King alias Kinan nampak sangat santai. Dirinya pun kemudian membantai semua peserta itu. Dan walaupun semua peserta itu bergabung, tetaplah mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Duan King. Sehingga Kinan pun menjadi juaranya dan mendapatkan poin kontribusi yang sangat banyak. Bahkan di sini sang pemimpin acara juga nampak sedikit dipalak poin kontribusinya oleh Kinan. 齐影，快，这 你们已经被我包围了，何必呢？什么？怎么？不手！哦，郑城主来？没有，就一块。 Kinan lalu datang ke toko tanah suci untuk menukarkan poin kontribusinya dengan batu asli. Namun di sini Kinan hanya mendapatkan sedikit batu asli. Penjaga toko itu langsung menjelaskan bahwa ada cara lain untuk bisa mendapatkan batu asli, yaitu dengan cara berkompetisi di alam rahasia Wuzhong. Mendengar itu Kinan menjadi sangat tertarik dan dia akan berpartisipasi di dalam alam rahasia Wuzhong itu. Namun penjaga itu mengatakan bahwa tanah suci Qinglong dan juga tanah suci Peiyang akan mengirimkan orang-orang terkuatnya untuk berpartisipasi di sana. 都会派强者参加。哦，好吧，那先来一块儿。请您去参加酒会，您看。 Di lain sisi, terlihat seorang bawahan mengabarkan kepada Nona Jiang Bilan
bahwa putra suci Tianhuo mengundang Nona Jiang Bilan untuk menghadiri pesta minum-minum dengannya. Namun Nona Jiang Bilan tidak tertarik. Dia malah bertanya kepada penjaga itu, apakah ada berita baru tentang Qinan? Penjaga itu menjawab, ya ada. Dirinya mengabarkan bahwa Qinan akan berpartisipasi di dalam kompetisi alam rahasia Wuzhong. Mendengar itu, Nona Jian Bilang pun langsung memerintahkan bawahannya itu untuk mengatur agar dirinya juga bisa ikut di dalam kompetisi alam rahasia Wuzhong itu. Nona Jiang Bilang berkata, Qinan, kali ini kamu tidak akan lepas dari genggamanku. 前往武宗秘境， 哦， 你成功的引起了本皇子。 Di lain sisi, terlihat seorang wanita sedang diganggu oleh seorang pria. Dan ternyata pria ini adalah saudara dari Pangeran Hongpeng. Kakak dari si wanita itu pun ingin menyelamatkan adiknya. Namun sayang dia tidak berdaya. Sampai kemudian tiba-tiba sang pahlawan menyelamatkan wanita itu. Tentu saja pahlawan itu adalah MC kita, Qinan. Dia langsung melerai pemuda itu agar tidak berbuat macam-macam kepada si wanita. Pemuda itu pun menjadi sangat marah. Kepada Qinan, dia langsung berkata, "Hei Qinan, kakakku adalah orang yang sangat hebat. Jika kamu berani macam-macam kepadaku, maka kakakku pasti akan membunuhmu." Namun Pangeran Hongpeng ketika melihat bahwa itu adalah Qinan, ekspresinya nampak berubah. Dan ketika mendengar adiknya berkata seperti itu, Pangeran Hongpeng pun tidak bisa menahan diri dan langsung memukuli adiknya, lalu memaksa adiknya itu untuk bersujud memohon ampun di hadapan Qinan. Kemudian si wanita itu pun Sementara si wanita itu nampak kemudian dia berterima kasih kepada Qinan karena telah menyelamatkannya. 住手！放开我！我叫考虑员。住口！阁下是？我是谁？快道歉！是你，南哥。谁指使你们这么做的？ Singkat cerita, banyak orang utusan dari kekuatannya masing-masing telah berkumpul di lapangan untuk menantikan terbukanya alam rahasia Wuzhong. Terlihat Qinan dan yang lainnya juga penatua dari Tanah Suci Qinglong juga telah datang ke sana. Qinan juga nampak bertemu lagi dengan musuh-musuhnya yang telah bergabung dengan Tanah Suci Peiyang. Di saat yang sama, Nona Jian Bilang juga muncul dan lalu menyapa Qinan. Melihat Nona Jian Bilang lagi, Qinan berkata, wanita ini lagi, wanita ini lagi. Wanita ini benar-benar seperti hantu, selalu saja muncul di hadapanku. Sementara Nona Jiang Bilan berkata, Tuan Muda Qin, di kompetisi alam rahasia Wuzhong ini, aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu. Namun Qinan tidak mengerti dan lalu bertanya, apa maksud dari perkataan Nona Jiang Bilan? Namun Nona Jiang Bilan kemudian menjawab, bahwa kamu akan segera tahu ketika alam rahasia Wuzhong ini dibuka. Kemudian seorang pria pemandu mengeluarkan sebuah token dan menjelaskan bahwa setiap tim yang memasuki alam rahasia Wuzhong akan diberikan token ini untuk saling berkomunikasi. Penatua Tanah Suci Qinglong memberikan 6 token kepada 6 murid perwakilan dari Tanah Suci Qinglongnya. Penatua Tanah Suci Qinglong berkata, kalian semua jaga baik-baik token ini dan ingatlah untuk tidak kehilangan kontak satu sama lain. Di saat itu Qinan tiba-tiba mendengar suara Putri Miao Miao, yang mana terlihat Putri Miao Miao telah merubah bentuknya. Dan dia secara diam-diam juga akan masuk ke alam rahasia Wuzhong ini bersama Qinan. Putri Miao Miao berkata, Qinan, jangan salah paham, aku tidak khawatir kepadamu, tetapi aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada pelayanku. Qinan paham, dia tersenyum tipis. Namun di dalam hati, Qinan mengerti bahwa Putri Miao Miao sepertinya khawatir kepada dirinya. Singkat cerita, semua orang pun telah memasuki alam rahasia Wuzhong. Ketika itu Qinan langsung muncul di suatu tempat secara acak. Kemudian Qinan langsung saja memanggil Putri Miao Miao dengan token di tangannya. Segera Putri Miao Miao pun datang atas pemanggilan Qinan. Qinan bertanya, Putri Miao Miao, bisakah kamu mengunci lokasi Nona Jiang Bilan? Putri Miao Miao menjawab, tentu saja bisa. Ternyata di sini Putri Miao Miao telah mengambil salah satu token milik tim Nona Jiang Bilan untuk berkomunikasi, sehingga Qinan dan Putri Miao Miao dapat mendengarkan komunikasi antara Nona Jiang Bilan dan lainnya.
Kemudian Nona Jiang Bilan mengirimkan suaranya lewat token itu. Nona Jiang Bilan berkata, "Semua praktisi yang hebat, saya harap Anda semua dapat bergabung dengan saya untuk mengalahkan Kinan. Dan saya akan memberikan kalian semua hadiah 3 senjata tingkat raja per orang. Saya akan menunggu kalian semua di tengah pulau ini." Mendengar itu Kinan langsung memahami semuanya. Tanpa menunggu dijebak oleh Nona Jiang Bilan, Putri Miao Miao dan Kinan tampak takut disergap. Mereka berdua pun langsung saja mendatangi Nona Jiang Bilan dan lainnya yang telah berkumpul di tengah-tengah pulau ini. Begitu sampai di tengah-tengah pulau ini, Kinan melihat ada 3 patung yang sangat besar. Akan tetapi ketika melihat patung tersebut, Kinan merasa seolah-olah patung itu hidup dan salah satu patung itu sedang menatapnya. Namun Kinan tidak terlalu memikirkannya. Sebelum kemudian Kinan turun dan nampak sudah ditunggu oleh Nona Jiang Bilan dan yang lainnya. Nona Jiang Bilan menyapa Kinan. Akan tetapi Kinan yang sangat malas sekali berbicara omong kosong pun langsung berkata, "Tidak perlu basa-basi. Mari kita selesaikan dendam di antara kita hari ini." Akhirnya mereka semua pun menyerang Kinan. Kinan dapat dengan mudah memblokir serangan mereka semua dengan pedangnya. Sebelum kemudian Kinan menebaskan pedangnya untuk menghabisi Nona Jiang Bilan. Akan tetapi, sebuah perisai biru tiba-tiba muncul melindungi Nona Jiang Bilan dan memblokir tebasan pedang Kinan. Kinan tidak menyangka bahwa perisai ini sangatlah keras. Di saat itu seseorang lainnya langsung menyerang Kinan. Akan tetapi langsung diblokir oleh Putri Miao Miao. Kemudian terlihat Nona Jiang Bilan membujuk Putri Miao Miao untuk bekerja sama dengannya, yaitu untuk membunuh Kinan. Dan dia mengiming-imingi Putri Miao Miao dengan harta yang tak terhingga. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Kinan berhasil memecahkan perisai biru milik Nona Jiang Bilan. Dan saat itu Nona Jiang Bilan tidak memiliki pertahanan lagi, sehingga Kinan pun akan menebas dan menghabisi Nona Jiang Bilan. Zhou Xi langsung berteriak, "Kakak, selamatkan Nona Jiang Bilan." Seketika Zhou Ji pun bergerak dan menyelamatkan Nona Jiang Bilan. Kinan berkata, "Oh, apakah kamu juga akan ikut campur?" Namun sang senior Zhou Ji yang sebenarnya baik pun berkata, "Maaf Kinan, sebagai sesama murid, aku tidak bisa membiarkan kamu membunuh Nona Jiang Bilan." Namun di saat itu, tiba-tiba Nona Jiang Bilan yang berhasil selamat karena pertolongan Zhou Ji pun tiba-tiba dirinya terbang ke langit dan lalu mengaktifkan formasi kuno yang ada di sana. Yang mana ternyata Nona Jiang Bilan memiliki alat yang bisa mengendalikan formasi kuno tersebut. Dan formasi kuno ini disebut formasi Immortal Demon. Di bawah formasi itu, Kinan merasakan penekanan. Di saat yang sama, para praktisi lainnya juga memanfaatkan momen ketika Kinan ditekan oleh formasi itu untuk melancarkan serangan-serangan mematikan mereka kepada Kinan. Sehingga Kinan tidak memiliki ruang untuk menghindar. Tidak berdaya, alhasil Kinan pun mengeluarkan kartu trup andalannya yang mana itu disebut jimat emas. Segera Kinan merilis jimat emas tersebut. Dan jimat emas itu pun berubah menjadi sosok naga yang sangat mendominasi. Sebelum kemudian memblokir dan mengalahkan para praktisi yang membantu Nona Jiang Bilan. Dan akhirnya sekarang hanya tersisa Nona Jiang Bilan sendirian. Akan tetapi walaupun hanya tersisa Nona Jiang Bilan sendirian saja, terlihat Nona Jiang Bilan mengandalkan keunggulannya dalam formasi. Dia terus-menerus menekan Kinan, bahkan Kinan pun nampak terluka. Nona Jiang Bilan benar-benar berada di atas angin, dan dia akan segera mengalahkan Kinan. Tidak tahan ditekan terus-menerus oleh Nona Jiang Bilan dan juga merasakan bahaya. Akhirnya Kinan pun menampilkan kekuatan Martial Spirit Dewa Perang yang sebenarnya, sehingga kemudian inilah yang terjadi. Nona Jiang Bilan ketakutan ketika melihat tingkatan sebenarnya dari Martial Spirit Dewa Perang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Martial Spirit Dewa Perang. Sehingga Kinan pun melayangkan pukulan yang sangat keras kepada dirinya. Membuat Nona Jiang Bilan pun terhempas jauh ke belakang dan tersungkur jatuh dengan keras ke tanah.
Kinan kemudian muncul di depan Nona Jiang Bilan. Kinan mengacungkan pedangnya seraya berkata, "Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka." Namun ketika Kinan akan menebas Nona Jiang Bilan, tiba-tiba ya, Nona Jiang Bilan menghancurkan sebuah jimat dan lalu kemudian muncullah seorang praktisi hebat yang keluar dari celah kehampaan. Ternyata itu adalah gurunya Nona Jiang Bilan. Namun Anda harus tahu bahwa ini bukanlah sosok asli, melainkan ini bisa disebut pemikiran ilahi dari praktisi hebat yang datang untuk menyelamatkan Nona Jiang Bilan. Nona Jiang Bilan langsung memerintahkan pemikiran ilahi itu untuk membunuh Kinan. Namun Kinan berkata, hanya pemikiran ilahi belaka, masih ingin membunuhku, konyol. Setelah mengatakan itu, Kinan langsung saja ingin menghabisi Nona Jiang Bilan. Rasa krisis akan kematian dirasakan oleh Nona Jiang Bilan, membuatnya berteriak, "Guru, tolong selamatkan aku." Segera kesadaran ilahi itu memblokir serangan Kinan dan lalu menyelamatkan Nona Jiang Bilan. Sebelum kemudian kesadaran ilahi itu melancarkan serangan balik untuk membunuh Kinan. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba ya, sebuah suara bergema disertai dengan sebuah serangan yang langsung memblokir serangan dari kesadaran spiritual itu dan lalu menyelamatkan Kinan. Ternyata suara itu berasal dari sebuah patung besar di sana. Patung itu kemudian melancarkan serangan dan menekan Nona Jiang Bilan dan juga kesadaran ilahi dari gurunya. Alhasil kesadaran ilahi dari guru Nona Jiang Bilan pun tidak punya pilihan lain selain merobek celah kekosongan dan lalu pergi melarikan diri dari sana dengan membawa Nona Jiang Bilan. Melihat itu Kinan buru-buru mengejar Nona Jiang Bilan. Akan tetapi sayang, mereka telah terlebih dahulu menghilang ke dalam celah kekosongan. Kinan berkata dengan kesal, "Sialan, wanita itu berhasil melarikan diri." Kemudian Kinan memberi hormat kepada patung besar itu dan mengutarakan rasa terima kasihnya kepada patung besar itu karena sebelumnya telah membantunya. Namun tiba-tiba patung besar itu berkata, "Nah, jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, maka serahkanlah tubuhmu kepadaku." Di sini Putri Miao Miao langsung merasakan sebuah krisis yang sangat berbahaya. Ini lebih berbahaya dari krisis yang ditimbulkan oleh Nona Jiang Bilan. Sehingga kemudian Putri Miao Miao pun ingin membawa Kinan pergi dari sini. Akan tetapi dengan satu serangan dari si patung besar, Putri Miao Miao langsung dikalahkan. Kemudian patung besar yang disebut Raja Iblis itu mengancam, "Tidak ada satupun dari kalian semua yang bisa melarikan diri dari sini." Kinan langsung angkat bicara, "Raja Iblis, yang kamu inginkan adalah tubuhku, maka tolong lepaskan semua teman-temanku." Segera Kinan memerintahkan Putri Miao Miao untuk membawa semua orang pergi dari sini. Sementara Kinan sendiri dirinya kemudian menyerahkan diri kepada Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis membuat sebuah formasi pengorbanan yang mana dirinya ingin jiwanya yang ada di dalam patung ini dimasukkan ke dalam tubuh Kinan dan lalu menduduki tubuh Kinan, merampas kesadaran Kinan sehingga dirinya akan mendapatkan tubuh baru yang dia inginkan. Segera pengorbanan pun dilakukan. Kemudian Raja Iblis melakukan pemindahan jiwanya kepada tubuh Kinan untuk merebut kepemilikan tubuh Kinan. Kinan berteriak histeris merasakan rasa sakit pada jiwanya. Namun di saat itu tiba-tiba ya, tiba-tiba Pak Tua Gondrong muncul, membuat patung Raja Iblis itu ketakutan. Tidak menyangka seorang praktisi hebat seperti Pak Tua Gondrong datang ke sini demi menyelamatkan Kinan. Ditambah juga kemunculan para praktisi dari Tanah Suci lainnya yang juga muncul membuat patung Raja Iblis itu semakin ketakutan. Namun tidak kehabisan akal, patung Raja Iblis itu kemudian mencengkram Kinan di tangannya dan mengancam Pak Tua Gondrong dan yang lainnya, "Jika sampai berani maju, maka aku akan melenyapkan Kinan." Akan tetapi di saat itu tiba-tiba
Ya, tiba-tiba penguasa Tanah Suci Qinglong muncul di sana, membuat patung Raja Iblis itu tidak menyangka bahwa bahkan penguasa Tanah Suci Qinglong sendiri akan datang ke sini demi menyelamatkan Qinan. Patung Raja Iblis itu pun langsung memohon ampun kepada penguasa Tanah Suci Qinglong. Akan tetapi sayang permohonan ampunnya tidak dapat diterima, sehingga kemudian Tuan Suci Qinglong pun langsung memusnahkan patung Raja Iblis itu dengan sangat mudah. Sementara Qinan akhirnya terselamatkan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.